Tolong Mbak. Nyantol. Tapi belum masuk tapi. Putih aku. Pokoknya kemarin piye? Dipisan toh, ayo sapa sing ngwe mrono. Sik Mbak, sik. Ketok raimu ke. Nyimaknya pakai yang lainnya dulu ya. Tadi siapa yang tak pinjam sih? Oh, nyimaknya pakai yang lain dulu ya. Soalnya beda banget ya. Dan ini sama tahun kemarin pun beda. Ini cetakan berapa toh? 2021. Beda, jauh banget bedanya. Oke, kalau lancar, jangan lihat wajah saya ya. Lihat baca Mbak Ewe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hal-hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid. Bukan ya? Apa? F. Ketentuan darah haid. Oke. Yang belakang denger ya. Kalau bengok. Dengar nggak? Ketentuan darah haid. Warna, sifat, kuat, dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami istihadah. Dan demikian meski warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan, ya masih haid. Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat. Syarat dikatakannya haid itu ada 4. Yang pertama, halaman berapa? Cetakan baru halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat. Pertama, keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari. Ya kayak kemarin sudah diterangkan. Berarti tidak mungkin anak kecil yang usianya 8 tahun atau 9 tahun kurang 20 hari dia dikatakan haid. Berarti kalau keluar darah dia bukan haid, akan tetapi istihadah. Tuh. Kemudian yang kedua, sing kata Mbak Ewa, untuk Mbak Ayu. Tak kata ke situ lah. Soalnya percuma tak kasih, tak tahu. Kemudian yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam. Jika keluar secara terus-menerus atau sejumlah 24 jam. Jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari 15 malam. Jadi misalkan, nih, contoh nyata saja, saya baru tadi setengah 6 sore itu keluar darah haid. Setengah 6 Mbak, dulu mana buka. Tapi saya keluar flek, keluar warna coklat itu sudah dari kemarin. Tapi tidak langsung saya hukumi haid. Coba kalau saya langsung hukumi haid, berarti kemarin saya nggak puasa. Padahal hitungannya kemarin sampai sekarang itu belum ada 24 jam. Saya sudah 2 hari dari malam 1 Ramadan itu sudah agak flek. Nah kalau saya nurutin, eman puasa dari kemarin, ya enggak. Nah syaratnya itu harus keluar 24 jam. Misalkan kamu saya keluar sekarang setengah 6 sore. Jadi kalau
gini, darahnya kuat, merah. Akan tetapi kalau darah kuat atau lemah itu tidak berlaku untuk haid, hanya istihadah saja. Jadi walaupun kalian darahnya kuat keluar setengah 6, kemudian kalian wes aku gak poso, wes kadung gede akeh haid iki, atau saya tadi mokel gak poso wesan, ternyata saya keluar darah, tapi besok subuh itu berhenti padahal tadinya deres pakai softtek, tapi berhenti subuh dan gak keluar lagi sampai seterusnya. Berarti itu tidak ada 24 jam. Berarti kemarin tadi saya mokel itu hukumnya ya kodok, ya walaupun haid ya tetap kodok ya. Tapi kan itu berarti bukan haid. Berarti sholat yang ditinggalkan itu kodok. Paham gak? Karena tapi kalau terus ya tidak masalah. Atau misalkan terputus-putus tapi kalau dijumlah 24 jam. Maksudnya pripun? Setengah 6 tadi keluar darah, ternyata subuhan tidak keluar. Kamu mamang, aduh ki subuh gak metu. Piye iki? Wis lah aku tak poso wae. Misalkan kamu sebelum subuh bangunnya tak poso wae, niat poso. Ternyata duhur keluar lagi. Wis. Banter maneh. Piye iki? Wis gak poso, batalne. Batalno. Lancar, ternyata Isya berhenti, mandek, gak keluar lagi sampai subuh besoknya. Tapi kalau dijumlah keluar pertama jam berapa? Setengah 6 ya. Ketahuan lagi subuh ya. Itu kan kita hanya bisa memperkirakan lah kira-kira. Biasanya nek bubuk kan pipis ge. Nah itu kamu lihat keluar nggak, banter nggak. Oh masih keluar, berarti bisa dikirakan setengah 6. Bubuk jam pindahan kira-kira 11-an lah ya. Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, 5 jam. Subuh enggak keluar, keluarnya tadi duhur sampai Isya ya. Ternyata kamu Isya mau, jadi mau ngaji ustadz lah. Kan nontonnya haid toh, buatan terawih, ke kamar mandi dulu. Mandek. Berarti dari duhur jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah tadi 5 jam. 7 tambah 5 12 jam. 12 jam. Terus berhenti. Besok subuhnya keluar lagi. Itu potong-potong kayak gitu. Lah di subuh itu kemudian keluar lagi katakanlah sampai asar lah. Itu kan berarti pedat-pedat ge. Itu berarti kalau digabung itu 24 jam itu semuanya. Meskipun kamu seperti itu selama 5 hari. Jadi 5 hari enggak full ngoten iku lho, Mbak. Pedat, tapi nek dijumlah itu 24 jam. Itu berarti haid. Pancen penak itu malah langsung bancer sisan. Nggih mboten? Daripada flek pun gak salat sekalian, dilalah malah gak haid. Flek tok. Ternyata wis kadung gak sholat, gak terusan. Akhirnya malah kadung kodok. Kita harus titen. Jadi setiap ke kamar mandi kita harus titen. Meskipun kita bancer, harus titen nih. Metu mana enggak? Kan pasti kan gak penak tuh mau ganti softtek. Kemudian tidak lebih dari 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam jika keluar terus menerus. Haid tanggal 1 Ramadan 12 sampai tanggal 16 Ramadan. Itu haid semua bukan? Haidnya berapa hari? 15. Ada tak haid 15 hari? Enggak ada, Mbak. Yuk. Terus pripun? 1 sampai 16. Haidnya 15, berarti kadung sampean 16 mandi suci, 15 sore mandi suci. Kan wis metu to. Kebarkan sehat to. Wah, aku haidnya 15 hari. Enggak sholat 15 hari, los. Betul atau salah? Salah. Kalau haid kok terus menerus lebih dari 15 hari, 15 malam, itu pasti ada istihadahnya. Gak mungkin haid 1 sampai 15.
itu pasti ada istihadah. Contoh, ini kita belum babnya, cuma saya spill sedikit. Kamu sebelum yang keluar 16 hari ini punya ada 7 hari. Ternyata kok di tanggal 15 hari sore kamu itu malamnya sudah 16 ya. Wah, aku kok wis 16 hari belum suci. Akhirnya mandi suci. Itu besoknya kamu harus mikir, ini lebih dari 15 hari. Tidak mungkin aku 15 hari full head. Kamu punya adat berapa? 7 hari. Berarti headnya hanya 7 hari. Berarti 7 hari nggak kodok sholat. Tapi setelahnya berapa hari berarti? 8 hari kodok sholat. Gitu. Paham gak? Jadi jangan pernah kamu menghukumi nek kamu full 15 hari lebih, 15 hari head, salahnya istiadah. Salah. Pasti ada istiadahnya. Entah itu nanti ikut adat. Oh, saya belum punya adat, gimana? Nanti bisa diikutkan di haid terakhir sebelum itu. Nah, nanti kalau sama sekali belum punya adat, sama sekali belum pernah punya nggak pernah ada haid sebelumnya, atau itu haid pertama kok langsung bablas 15 hari 15 malam, maka yang dikatakan haid hanya 1 hari 1 malam saja. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Itu. Paham ya? Itu baru spill. Kemudian yang nomor 4. Lumayan sih, nonton 400-an. Oke. Keluar setelah masa minimal suci yakni 15 hari 15 malam. Ya nek wis suci ini 15 hari 15 malam kok keluar darah, itu pasti head. Ya asal 24 jam. Yang kemarin saya bilang, kalau orang luar yang tidak belajar ilmu head, pokoknya sebulan metu aku adatnya 8 dino, tak enteni 8 dino. Itu kayak 6 dino. Boleh enggak? Enggak boleh. Langsung. Adat itu dipakai ketika istihadah. Ketika tidak istihadah maka tidak dipakai. Ngoten nggih? Itu poinnya. Jadi kalau suci langsung, dan masa sucinya dihitung ya dari kamu mandi itu sampai nanti. Kalau sudah lebih dari 15 hari berarti kamu sudah head. Kalau belum ada 15 hari kok keluar berarti istihadah. Istihadah ini sampai kapan? Ya sampai 15 harinya itu. 15 harinya kapan? Asar, duhur, apa? Isya, katakanlah. Nah, pentingnya kamu kalau suci itu nulis, Mbak. Suci ini itu kamu kapan? Duhur nopo? Asar, nopo isya. Oh, suci ini duhur. Berarti kamu headnya di duhur. 15 hari duhur, berarti asare wes head. Duhure masih suci. Kan hitungnya dari duhur, 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 duhur. Ngoten. Duhur, 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 duhur sampai 15 hari. Duhur. Berarti setelahnya asarnya itu sudah duhur selanjutnya sudah paham gak? Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka negara belum istihadah titik. Dari simpulan di atas bisa disimpulkan bahwa minimal haid itu berapa? 24 jam. Pada umumnya wanita bisa 6 hari 7 hari sehingga masa sucinya 24-23. Tapi itu cuma pada umumnya saja. Jadi kalau ada yang 10 hari, 12 hari ya enggak masalah. Itu. Dan ada pula yang setahun haidnya cuma sekali. Ada. Ada canggih kulot telat sampai 8 bulan. Ada. Ya bukan berarti hamil. Kamu takut aku 4 bulan gak haid, ya Allah aku hamil ta. Lah sono sing metengi yo gak. Lho gak ono sing metengi sapa sampean? Sayyidah Maryam. Ngerti meteng ngono. Ya gak apa-apa, gak masalah. Tapi kok telat. Nah, kalau telatnya itu kebangetan, wanita itu berarti hormonnya tidak normal. Bisa jadi dari pola makan. Pola makannya kurang sehat, kamu kurang makan hijau-hijauan, buah, terlalu banyak mie, atau terlalu capek akhirnya tidak ke kontrol, nggak tepat waktu, telat nemen, atau memang ada yang nggak beres. Kadang ada
Kalau periksa kok beres ya berarti ya dari makanannya atau kurang olahraga. Lah kamu lo jalan-jalan sekolah di Alia di apa kan melakukan olahraga. Nanti sampean turu. Ya kuwi. Olahraga kok kula apa? Teng mimpi. Dan ada yang tidak pernah haid sama sekali yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Makanya dijuluki Al-Batul. Beliau dijuluki Al-Batul itu karena selama hidupnya tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Jadi suci, ngibadah terus. Boten sambat beliau. Kalau dewe ya Allah kok ora haid-haid, ya Allah aku wis kesel ibadah. Ya Allah aku wis ngidam pengen maem es teng awak kok siang hari di bulan puasa. Waduh. Iki gimana tipis. Nah, dan jarak dari satu waktu ke suci haid ke haid selanjutnya namanya akul tuhri. Itu berapa tadi? 15 hari 15? Kemungkinan dalam satu bulan wanita mengalami haid 2 kali itu bisa kalau yang rutin banget. Atau yang kemudian berhenti selama 16 hari, jadi baca sendiri. Kemudian hal harus dilakukan wanita saat dan berhentinya haid. Di samping itu harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najisnya darah haid. Bila darah yang keluar telah mencapai batas minimal haid, maka tatkala darah berhenti ia wajib mandi secara melaksanakan rutinitas ibadahnya, mandi besar. Bila kemudian darah keluar lagi, maka diwajibkan kembali menghindari hal yang diharamkan. Ya tadi yang putus-putus. Kok sehari semalam tok tak wes haid, tapi kok suci. Itu kan haid ya, sehari semalam. Tapi kok besoknya sudah suci. Ya kamu mandi. Ngesuknya metu maneh. Ya berarti haid maneh. Kok suci maneh. Ya langsung mandi. Katakanlah misalkan, ini misalkan ya. 2 hari keluar darah terus suci 3 hari suci 3 hari suci 3 hari keluar darah. Itu total berapa? 8 ya. 8 kan kurang dari 15 hari 15 malam. Kurang dari masa maksimal haid. Jadi semuanya ini dihukumi haid. Berarti misalkan ini di bulan puasa, 3 hari kamu berpuasa, puasanya sah mboten? Mboten sah. Jadi tetap ini dikodok semuanya. Jadi kamu kodoknya bukan 5 hari, tetapi tetap 8 hari. Pokoknya selama walaupun terputus-putus, walaupun ntar kamu suci lagi 2 hari, suci lagi sekian sampai yang penting kok dijumlah tidak lebih dari 15 hari, semuanya ini tetap haid. Semuanya ini tetap di kodok. Paham gak? Kemudian manakala darah berhenti sebelum batas minimal haid, maka ia cukup membersihkan darah yang keluar dan berwudu bila ini melaksanakan aktivitas ibadahnya. Ya kayak tadi, cuman flek tok, nggak ada 24 jam, ya nggak usah mandi, cukup wudu ya biasa lah. Begitupun istiadah, banyak yang nggak tahu istiadah mandi wajib. Padahal istiadah nggak betul usah mandi biasa. Kemudian darah dihukumi berhenti bila seandainya diusap dengan cara memasukkan. Kapan kamu itu suci? Siapa biasanya pakai apa? Kalau kamu jenengan tahu sucinya gimana? Ada yang cuma lihat di celananya aja. Misalkan ini sudah nggak ada darahnya, suci ah. Ada? Ada. Atau cuma yakin wes suci. Pakai kapas. Pakai kapas. Itu nganu nggih. Caranya kapas kamu colekkan ke farji. Jadi sebelum kamu pipis, aduh sampai pipis yang warnanya kuning. Kamu kamar mandi, sebelum pipis dicolet.
ojo kejeron, tapi ojo terlalu luar. Yo sedeng. Nek sekiranya itu kapas sudah tidak kotor, ya keruh biasa. Keruh koyo keputihan kan ya rada keruh toh. Tapi bukan yang kayak keruh getih ngono lah, coklat, paham lah ya, sendiri-sendiri. Berarti wis suci. Tapi nek keruh coklat, kamu mamang, ya oke, head. Kalau pendapat yang kuat, keruh coklat itu masih head. Tapi nek kamu mamang banget, tapi aku iki kayaknya suci, biasanya wis suci. Ya kamu berarti pakai pendapat yang lemah. Kalau pendapat yang lemah memang suci. Tapi kalau pendapat yang kuat, kalau keruh coklat itu masih lah. Bagaimana dengan seperti itu yang bersambung dengan keputihan? Loh suci Pak, tapi bersambung keputihan, penonton lendire. Mboten paham. Sucine pripun? Ada? Ada nggih? Ini fatwa baru dari dengar dari ningi kula, dari Syekh Al-Azhar Mesir. Jadi kalau memang darahnya ini bukan darah, apa tadi? Keputihannya itu bersambung dengan head, jadi kamu belum mandi suci. Keputihan. Pas dicolek, keruhnya ada, lendir keputihannya. Tergantung kebiasaanmu seperti apa keputihannya. Nah kebiasaan keputihannya memang rada keruh kan ada toh. Sing keputihannya enggak bening ngoten. Berarti itu sudah suci. Tapi kalau kebiasaan keputihannya enggak seperti itu, biasanya kalau suci, putih. Ini keputihannya masih rada keruh, enggak kayak gini, berarti masih paham nggih? Ya belakang paham ya? Paham? Beda kelas paham ora? Paham lah nggih? Dengar kan? Dengar mboten? Meneng ayo. Dengar enggak? Mboten? Saya tak baleni. Jadi, kalau semisal kamu itu sudah suci dari head, caranya kapas dicolekkan ke farji sebelum pipis. Kalau keruhnya itu coklat, rodok nemen atau ya coklat lah, kotor, itu pendapat yang kuat seperti itu masih dinamakan head. Tapi kalau keruhnya itu cuman keruh kotor-kotor biasa, atau kalau kamu ludahin dengan air ludahmu nggak jauh beda. Tapi ludahnya aja nembe nyinang yo. Maka hukumnya suci. Kalau bersambung dengan keputihan, jika itu kok lendirnya itu biasanya memang keputihannya rodok kotor, maka sudah suci. Tapi kalau lendirnya itu nggak biasa kotor kayak ngono, keputihanku biasanya bening, berarti itu masih digolongkan ke head. Paham gak? Jadi jangan berhenti cuman oh di celanaku sudah nggak keluar darah. Lah bisa jadi ada darah yang masih nempel di farji. Ngoten nggih? Nah, kemudian nonton kandi mana? Endi sih Mbak? Lali aku. Nih. Dengan demikian, bagi wanita sangatlah perlu untuk menandai waktu keluar dan berhentinya darah. Saya memerhatikan warna. Berikut hal-hal yang diperhatikan oleh wanita saat mengalami haid. Sunnah untuk tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain dari anggota badan saat haid nifas. Karena ada keterangan kan di akhirat, anggota badan bla 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 wajah dewe. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kita haid, boleh nggak potong rambut? Boleh nggak potong kuku? Boleh nggak potong tangan? Tidak. Ya ngapa gak boleh? Boleh. Orang zaman dulu itu ngomongnya seperti itu nggak boleh. Padahal dilihat bacaannya. Sunnah untuk tidak memotong. Berarti cuma sunnah untuk tidak. Berarti kalau motong ya enggak.
Apakah nanti yang rontok itu rambutnya ikut dimandikan? Tidak. Apakah di sini masih ada yang dikumpulkan kemudian dimandikan? Tidak. Kober, Mbak. Angel rontok kae. Bene. Iku wong tua ngomongin mboten parang. Kok nang akhirat bakal dituntut. Balik maneh. Enggak ngoten. Sunahnya rambut meskipun kamu head atau tidak, kalau kamu potong rambut, potong kuku, sunahnya itu dikubur. Dikubur. Bukan dimandikan. Kubur. Berarti boleh sisiran nggih? Nggih. Lah rontok pripun? Mboten napa-napa. Kubur. Gak kober ngubur, buang wis. Iso dikirase isik. Soalnya itu aurat kita. Terputus pun tetap dinamakan aurat. Itu terus keterangannya bagaimana yang katanya kelak di akhirat akan menagih. Lah, itu yang harus disucikan itu bukan anggota terlepasnya. Bekas anggota yang terlepas. Bekas anggota yang terlepas itu mana? Kuku, tangannya toh. Lah sampean mandi besar tangannya melu ke baso ndak? Keramas ke baso ndak? Berarti sudah auto. Sudah keniscayaan, sudah ke baso. Yang akan menuntut balas itu untuk mayit. Jadi misalkan wong mati nggih, kok onten serontok, itu kan harus dimasukkan ke dalam kain kafane, melu disucikan. Nek enggak disucikan, nah itu karena dia akan mati dalam masih keadaan jinabah, masih belum suci loh. Nah itu yang akan menuntut. Lah kita kan masih hidup. Iya kan? Itu. Paham nggih? Jadi kalau kamu mau mendapatkan kesunahan, nehet yo aja motong kuku. Tapi nek kukune iku cepet dawa sampai melukai diri, kan kadang ana to sing wis gak kuat. Aku pengen gak ngetoki kuku, tapi gak kuat. Ada kan? Aku pengen tak ketoki wis gak apa-apa. Hanya tidak mendapatkan kesunahan. Tapi bukan berarti tidak. Kemudian saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa. Contoh, saya sucinya, mandi sucinya sebelum subuh, sahur, gara-gara malas mandi wengi. Esok ae aku tak melu tangi sahur, mandi suci, atau malah pas subuh sisan. Adzan subuh mandi suci. Boleh nggak ikut puasa? Boleh. Yang penting malamnya sudah niat. Karena mandi besar itu tidak menghalangi kamu untuk puasa. Bahkan aslinya kamu mandi sucinya di duhur tuh boleh, kamu tetap puasa. Akan tapi akan terkena dosa karena tidak sholat subuh dan duhur. Kan aslinya kamu sudah suci, tapi puasanya sah. Tapi kena dosanya dosa sholat. Paham nggih? Paham. Bukan cuman head. Katakanlah maaf suami istri bersetubuh di malam hari saat Ramadan. Kemudian dia belum sempat mandi besar. Mandi besarnya subuhan sekalian pada sahur. Tapi wis niat. Diperbolehkan enggak? Boleh. Boleh puasa. Paham nggih? Nggih. Kemudian bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum disunahkan, mana sih? Belum sempat mandi, jika ingin tidur, makan, minum, sunah membersihkan farjinya, dan kalau enggak dihukumi makruh. Jadi misalkan kamu sudah suci sudah berhenti, itu kan belum masih masa menunggu itu loh, Mbak. Dicolek kapas masih konten, tapi tengkatok pun boten konten, berarti kan darahnya sudah tidak mengalir. Itu disunahkan setiap mau makan, mau tidur itu untuk wudhu. Loh kan wanita haid tidak boleh wudhu. Kalau sudah berhenti darahnya itu diperbolehkan wudhu. Tapi kalau masih ada darahnya, perempuan haid haram untuk wudhu. Pun kebiasaan Pak, mau tidur wudhu, dos pundi, ya jangan dibiasakan. Podoe kok sampean wis biasa sholat duha, haid. Aku mau ninggal ke duhaan eman-eman. Lawan ada sesuatu yang melarang
monggo. Nggih mboten? Nggih ngoten wudu pun demikian. Terus kepripun? Nek cuman niatnya refresh pripun? Pengen niatnya seger. Ya wis garek gebyar, gebyur. Ora usah nganggo gerakan wudu. Tapi kalau nggak niat boleh atau tidak? Nggak niat tapi gerakannya gerakan wudu. Padha wae wudu mboten? Nggak niat tapi sak gerakannya padha persis gerakan wudu. Wes to, gak usah wudu-wuduan. Pengen gebyur wes. Tapi gitu kalau darahnya masih ngalir. Kalau darahnya sudah berhenti, maka disunahkan untuk meskipun belum mandi suci, ya itu tadi. Cuma nyolet-nyolet. Itu. Paham nggih? Nggih. Berarti kalau di sini masih ada yang haid tetap wudu. Ampun nggih? Tidak boleh. Tuh. Terus D. Biasanya menjelang atau saat haid, wanita mengalami gangguan kesehatan di antaranya payudara mengencang, dan terasa sakit, pegel, atau pegel-pegel, atau lemes. Ya, wanita arep haid kan kadang lemes, malas ngibadah, atau kadang malah ada yang rajin-rajin ibadah malah onten nggih? Fatal. Ada 2 orang waktu itu. Ada yang males fokus sama head iki. Atau macam berdiri males. Atau malah kayak rajin. Perut terasa sakit mulas, kata kayak itu sih. Nyari head. Mudah emosi, nah. Wong wedok kok head iku aja disenggol, Mbak. Senggol bacok. Wong kok ngamuk ae. Isuke metu getih, walah. Hawane kemerungsung. Ya wong head kan hawane bila kan ya orang sholat toh. Tapi ini kan gak ono sing ngademke. Gak ono imane kayak lemah. Jadi nek koncone kayak head kok ngamuk wae. Ojo malih disenesoni, Mbak. Ngapa tuh sampean ngamuk wae ngene-ngene? Ditakoni, sampean head ta? Emang apa aku head? Sampean head ta? Iya, aku head. Oh ya wis. Di sini nih yo. Ya. Sampean niku kon manggonke malah gak manggonke aku telat ngene-ngene. Ya. Sepurane. Oh jenenge wong wedok, Gek. Nggih. On Bali. Nah, kemudian hukum mengecek keluar darah, berhentinya darah haid. Hukum mengecek keluar darah haid adalah wajib dalam rangka menghindari hal-hal yang mengharamkan bagi wanita yang tadi. Jadi kalau sudah mulai suci, sudah mulai berhenti darah, kamu harus rajin untuk ngecek. Kalau sudah mulai berhenti, di celana sudah tidak ada, harus sering-sering. Kalau saya biasanya, setiap mau pipis, saya bawa kapas. Ya karena kita nggak tahu kapan berhentinya. Nanti kita malas, harus saya saat itu suci. Malah kita nggak suci, malah dapat dosa. Jadi setiap mau pipis itu cek, bawa kapas lah. Ingat tak turunnya pipis. Oh, sak bisa pipis. Harus kadung lali, ya wes engko maneh. Ojo pas ngecek pas sak bisa pipis wes. Muspro, percuma. Ora nek kapase kuning. Iya kowe kuning. Nek lebar mimik jamu ijo meren. Kemudian menurut madzhab Malikiyah, seorang perempuan yang sedang haid wajib mengecek berhentinya darah setiap menjelang tidur malam. Juga wajib mengecek berhentinya darah setiap masuk waktu sholat. Ini menurut Malikiyah. Lek kula sih mboten, maksudnya mboten setiap mau waktu sholat. Ora kober nggih. Lek kula biasanya tetap setiap pipis. Setiap pipis berusaha pasti untuk membawa kapas. Misalnya kurang 15 hari.
Dari sini ada tanyakan, Allah alam biswab. Dari sini ada yang tanyakan? Dari ngonten? Masalah mitos-mitos apa? Wanita haid boleh nggak sih Pak menjahit? Saya soalnya pernah Mbak, saya seminar di MTS 2, ngisi seminar haid di MTS 2. Ada anak tanya, Pak boleh nggak orang haid jahit? Kok saya waktu jahit sama Mbak Kamar mboten pareng, katanya takut sakit. Di kitab ada nggak? Larangan haid ada nggak? Larangan haid, larangan jahit saat haid? Nggak ada. Tak omongi ini, jawab pendek lah, jawab omongi ngono karo Mbak buka kitab Mbak, mulakno ngaji. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Apalagi biasanya mitos-mitos wanita haid. Pokoknya paling sering itu kalau di luar, kalau kalian nggak mondok itu nggak boleh keramas, nggak boleh sisiran, atau nek rambut rontok itu kudu di suceni kuku. Lah mbak nek aku yo tak ketok-ketok wae. Daripada garuk-garuk malah lecet, lah rambutnya gedugel, tumone tambah disco, tambah reunian tumone. Ngene di omahku ya sik mambu. Turu bareng, iki gak tau keramas. Tumo sing saka wong sing gak tau keramas, ngejaki tumo karo sing liyane. Omahmu resik to, omahku kotor. Penak. Indah reunian. Tapi pokoknya sunahnya Mbak, lek saged sampai ngetok kuku itu dikubur, dikumpulin kasih tisu kemudian dikubur, ataupun rontok kathah dikumpulin terus dikubur jadi dusi, disimpen buku tekan akeh dibel julei tenan. Nah, dari sini ditanyakan? Ya? Biasanya ada Pak mitos gak boleh kerian gitu. Apa itu kerian? Keroan. Iya. Kalau lagi head nggak boleh keroan. Kalau cara medisnya saya nggak tahu ya. Barangkali loh ya. Cara pernah dengar juga sih saya, tapi ini bukan mitos sih. Dengarnya saya gini. Cara medis katanya kalau orang head itu soalnya paru-parunya luka. Kalau keroan nopo ngoten. Cuman itu belum ada yang jelas ngomong nggak boleh. Jadi saya masih menganggap itu tetap boleh aja sih. Sama kayak saya pernah dengar juga wong head nggak boleh keramas. Katanya paru-parunya sih paru-paru. Ya sepuraan ya nek. Paru-paru sih. Betul sih kira aku kan mau demi yang belakang itu loh. Aku ngadep setengah. Kan ben ketok ayu rek. Soalnya saya tuh pakai daster kan nggak sopan masuk ngaji dasteran. Kalau pakai celana, pakai rok, pakai sarung mah dipakein hem. Nggak males sih dasteran heman tuh. Terus apa ya rampung. Cek ketok koyo seripah. Ya wis seripah kok piye. Itu juga tidak ada bukti medis yang katanya nggak boleh keramas. Oh enggak, paru-paru mana? Pori ini buka, enggak. Itu hoak, yang itu udah pasti hoak. Paham gak? Dari saya ditanyakan lagi? Biasanya minum es, Pak. Biasanya minum es. Si. Konget minum es boleh enggak? Boleh. Saya mau minum es aja. Lagi dulu es ya. Aku head loh, Mbak. Cuman hindari soda. Soda nggak baik. Ada lagi? Belakang tadi? Yo. Ke makom. Orang head boleh ziarah kubur nggak? Boleh. Gak paham. Kayak mitos yo. Kayak lo. Tapi pada kayak wong rapi.
Dijogo kembange. Ben nular. Halah Mbak, aku njukuti kembang manten. Wes ket biyen rong rabi-rabi. Loh, maksudnya kula ngoten lho. Kula lek mendet iku ket biyen. Rabine esuk. Berarti kan itu Lah ngapa undang kowe ning kene kok? Nyuci piring. Itu kan sebuah mitos menurut saya. Jadi kayak ala ya wis lah, waya head yo, head. Waya orang head yo, orang head. Waya rapi yo, rapi. Waya mati yo, mati. Waya ngaji yo, ngaji. Tadi Arab jawab turu. Yang belakang tadi tanya. Kalau baca itu Pak, kurang terjemahan. Nah, kalau itu masih ada khilaf, Mbak. Jadi ada bilang ulama memperbolehkan dan bilang tidak. Wis sebaiknya buat orang head, apalagi yang tidak hafalan, bukan hafidho, wis enggak usah baca Quran. Zikir lainnya aja. Kalau untuk hafidho, kalau nggak salah memang ada keringanan itu, tapi untuk menjaga hafalan itu masih ada khilaf, masih ada perbedaan pendapat. Jadi saran saya wis enggak usah. Giopo toh Mbak? Mesti kalau bukan hafidho ya wis. Masih banyak pahala orang head yang bisa didapatkan. Nggak harus dari baca kitab. Sok rajin, bahasan suci ramal suci, baca Quran. Bahasan head nggak nakok, boleh nggak baca Quran pakai terjemah? Lah pas suci meng diwae. Ya enggak? Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada ya. Diputerin